Halo, kita berjumpa kembali di dalam ibadah RYC pada sore hari ini. Sungguh bersuka cita kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Mari setiap hati, dimanapun kau berada, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu bagi setiap kami. Inilah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami rindu mempersembahkan hidup kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami mau datang menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan. Dan kami rindu haus akan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami, dan kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Dan inilah kerinduan kami. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari bersama kita kembali katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita bersama kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam doa dan
ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu sungguh kami datang kepadamu. Yesus, kami datang Tuhan. Terima kasih. Dan kini kami percaya padamu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari bersama katakan, ini aku percaya, ini aku percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dasarku berharap dan kini ku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau ikuti-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau ikuti suara-Mu Tuhan.
Shalom, sahabat pemuda, sahabat remaja. Kita masih memiliki kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini sesuatu yang indah sekali sebenarnya. Wabah COVID-19 ini tidak bisa dibantah merubah wajah dunia. Tentu telah memberi semacam kejutan. Telah memberi semacam kejutan, saudaraku. Kejutan yang membuat kalian bisa lebih menghayati realitas hidup. Bahwa banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita ini di luar prediksi. Setelah beberapa puluh atau belas tahun dunia tidak mengalami kejutan sehebat COVID-19 ini, sekarang baru kita mengalami kejutan atau baru tahu ada kejutan semacam ini. Orang tua kita, opa oma kita dulu sudah bisa merasakan atau pernah merasakan kejutan-kejutan yang hebat, seperti misalnya perang dunia, ya. Di beberapa tempat tertentu terjadi erupsi, tsunami. Ini kejutan-kejutan yang membuat manusia bisa berpikir lebih realistis. Jadi COVID-19 ini tidak bisa tidak merubah wajah dunia. Dimulai dengan sebuah kejutan. Dan kita melihat sekarang ini ada nuansa di mana pemerintah-pemerintah atau negara-negara dunia nyaris, walaupun belum, nyaris menyerah. Sikap menyerah itu muncul ketika beberapa negara mulai mau memberlakukan yang namanya new normal. Normal yang baru. Karena kondisi ini, wabah ini tidak akan mudah dapat ditanggulangi. Walaupun ditemukan vaksin, ini kata WHO yang terakhir, walaupun vaksin ditemukan, tetapi dunia tidak akan sama lagi seperti kemarin. Dan penyakit ini tidak bisa ditanggulangi dengan mudah. Sehingga terpaksa manusia terima saja kondisi ini, ya. Manusia terima saja kondisi ini dan menyesuaikan diri, ya. Adjust, menyesuaikan diri, dan ini yang disebut sebagai normal baru. Tentu tidak normal seperti kemarin, tapi normal yang baru. Manusia mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi yang memang tidak bisa diubah. Pelajaran yang bisa kita petik yang pertama, kalian yang masih muda-muda harus menyadari bahwa banyak realitas di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita bisa terjadi. Seperti wabah COVID-19 ini, ya. Kejutan itu bisa perang, bisa bencana alam, krisis ekonomi yang besar, yang fatal, itu secara umum. Tetapi kejutan juga bisa terjadi dalam hidup individu-individu. Seperti mengalami kecelakaan, orang tua meninggal,
terkena penyakit yang tidak ada obatnya misalnya, terinfeksi, terpapar penyakit, bukan hanya COVID-19 tapi penyakit yang lain, dan ternyata misalnya memiliki kelemahan fisik yang baru diketahui setelah usia 18 tahun, 20 tahun. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Tetapi yang lebih mengerikan sebenarnya ketika seseorang ada di ujung maut, entah karena sakit, entah karena kecelakaan, entah karena berbagai penyebab atau kausalitas yang lain, dia harus berhadapan dengan kekekalan. Nah, ini paling mengejutkan yang tidak pernah orang pikir. Tidak pernah orang pikir, tidak pernah orang perhitungkan. Gereja mengingatkan hal ini, ya. Gereja mengingatkan hal ini. Dan saya mengingatkan kepada kalian. Kalau di GSKI Rehoboth kita sudah akrab ya mendengar khotbah mengenai langit baru, bumi baru, hidup dalam kesucian, hidup keberkenanan. Di Rehoboth kita ditawari kehidupan, gaya hidup, pola hidup yang menurut Gembala Sidang, ini pola hidup yang harus kita kenakan, membangkitkan gaya hidupnya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ya, kehidupan anak Allah yang berkodrat ilahi, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah, pusing ya memahaminya karena tidak pernah diajarkan dengan jelas, dan hampir kita tidak temukan orang yang sungguh-sungguh mengenakan kehidupan seperti itu. Tetapi mau tidak mau harus dikenakan. Ini new normal juga ini saudara. Mestinya normalnya sebagai anak Tuhan itu demikian. Tetapi dunia kita ini sudah luar biasa rusaknya. Sehingga standar hidup yang dikenakan oleh manusia pada umumnya, bahkan orang-orang Kristen, jauh dari normalnya yang harus dikenakan oleh anak-anak Allah. Jauh sekali. Gaya hidup orang-orang Kristen hari ini itu hanya gaya hidup orang beragama, tapi bukan kehidupan Yesus yang dikenakan. Karena dunia telah berubah, terus menjadi makin jahat. Lalu orang-orang Kristen yang tidak konsisten dan tidak konsekuen mengenakan gaya hidupnya Tuhan Yesus, mengikuti gaya hidup dunia. New normal juga. Tapi normal yang salah. Tadi saya memberi ilustrasi ya, kenyataan COVID-19 ini tidak akan mudah ditanggulangi. Dunia tidak akan sama seperti sebelum COVID-19 ya. Walaupun ditemukan vaksinnya, kata WHO yang terakhir, tetap COVID bukan satu wabah yang mudah ditanggulangi. Jadi ya harus bersahabat katanya, bersahabat dengan kehidupan new normal, mau tidak mau. Nah ternyata banyak orang Kristen juga menyesuaikan dengan keadaan dunia supaya menjadi bisa hidup, bisa eksis dengan new normal juga, dengan normal yang baru, tapi meninggalkan normalnya yang benar yang mestinya harus dikenakan, yaitu kehidupan anak Allah yang ditunjukkan, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Om Eras juga mau jujur ya, sebelum Om Eras diubah Tuhan seperti hari ini ya, Om Eras juga
menjadi pendeta juga normal-normal saja seperti manusia lain, yang penting tidak melanggar hukum, ya. Yang penting hidup santun di masyarakat, ya, seperti manusia lain lah, begitu saudara. Itu. Dan itu berlangsung belasan tahun bahkan puluhan tahun. Jadi tahun 2007 itu mulai ada kesadaran baru di dalam hidup saya. Saya mulai seperti orang bangun tidur, mulai siuman. Ada yang salah ini dalam hidup kekristenan banyak orang, ya, juga dalam hidup saya. Ya, waktu itu saya sedang mengalami satu kekecewaan. Ya, kekecewaan yang sangat dalam. Tetapi kekecewaan itu membuat saya berpikir ulang. Pasti kekristenan tidak demikian ini. Ya. Ketika saya melihat orang-orang yang mestinya bisa dituakan, bisa menjadi teladan, tapi ternyata tidak. Dan saya mulai melihat hidup saya juga. Saya sendiri juga rasanya belum bisa menjadi teladan yang baik. Nah, di situ saya mulai mencari kebenaran. Dan tahun-tahun berikutnya saya menemukan kebenaran mengenai corpus delicti. Dan sejak itu saya mulai mengajarkan 3 hal, ya. Dan ini penting. Yang pertama, hidup tidak bercacat, tidak bercela, ya. Yang kedua, langit baru, bumi baru. Fokus kita harus langit baru, bumi baru. Kita harus settle, meletakkan pikiran kita di dunia yang akan datang, karena memang kita hidup kan tidak lama, 70 tahun, 80 tahun, kadang-kadang tidak sampai 70-80 tahun sudah meninggal. Ya. Ini sangat realistis, saudara. Realistis. Ya, ini yang realistis. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab. Jadi memaksimalkan potensi. Jangan hanya minta mujizat dan berkat Tuhan secara mistik, tapi harus kerja keras. Kalau mau sehat, ya jaga pola makan, pola hidup yang baik, ya. Kalau mau sukses, ya harus kerja keras, berprestasi, begitu. Jangan secara mistik Tuhan memberikan kesuksesan atau keberhasilan dengan cara mudah, dengan doa. Bukan begitu. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada
sepatutnya tiap hidup bagimu. Semuanya, semuanya, jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya ada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Segalanya, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Saya mengerti betapa susahnya menasehati orang muda, betapa sulitnya ya. Orang-orang muda yang tidak mengerti secara jujur atau secara realistis ya. Hidup ini sebenarnya dahsyat, dahsyat karena hidup ini pasti berakhir. Itu dahsyat. Kalau sebelum berakhir, dunia ini bisa berubah setiap saat. Ini dahsyat. Perubahan itu bisa perubahan kecil sampai perubahan besar. Maka dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya COVID-19 ini, pengertian kalian ya orang-orang muda mesti dibuka terhadap realitas hidup ini. Jadi secara general, secara makro dunia ini bisa dikejutkan oleh perang, oleh bencana alam ya, oleh krisis ekonomi global yang berat ya. Sekarang wabah. Sebenarnya dunia juga lagi menghadapi global warming ini juga tidak sederhana. Dunia sedang menghadapi susutnya sumber daya alam juga bukan hal yang sederhana. Ya. Dunia juga bisa memprediksi adanya tabrakan asteroid. Itu juga bukan hal yang sederhana. Tetapi hal itu ya hari ini belum terbukti. Tetapi itu fakta. Nah, kejutan-kejutan yang bisa dialami masing-masing individu secara makro ya. Secara individu bisa sakit, bisa kehilangan orang tua, jatuh miskin, rumah kebakar, wah macam-macam. Dan yang lebih mengerikan waktu ada di ujung maut dan orang tidak siap menghadapi kekekalan. Nah, banyak orang muda tidak siap menghadapi kekekalan karena menyesuaikan diri dengan dunia terus. Dunia sukanya apa, ikuti gitu. Ya, apa trendinya, ikuti gitu. Seakan-akan Allah itu tidak ada. Dan orang bertindak suka-suka, tidak menjaga perasaan. Perasaan Allah nggak dijaga. Orang yang tidak menjaga perasaan Allah pasti tidak menjaga perasaan orang lain. Maka tidak heran terjadi konflik, mudah terjadi pertikaian, mudah terjadi perceraian gitu. Ya. Nanti pada tanggal 6 Juni jam 4 selama 2 jam saya akan bicara mengenai love and dating yang seputar ini ya. Temanya menarik sekali. Jangan lupa tanggal 6 jam 4 ya, main hati. Love and dating talk show. Love and dating talk show, main hati ya. Nanti jangan lupa catat ini ya, ini bukan hanya 15 menit atau 30 menit, ini sekitar 2 jam nanti.
Ya, ini kesempatan yang sangat berharga supaya kalian jangan salah pilih jodoh. Mau diteruskan tidak pacarannya, diputuskan tidak, atau pacaran dulu atau tunda. Nah, itu nanti kita akan mendapat jawabannya di tanggal 6 Juni jam 4 sore itu. Ya, mengikuti live streaming. Oke, saya teruskan. Saya juga sadar mungkin ada anak-anak muda kalau ngelihat saya dengan ya bukan curiga tapi kurang bisa nerima gitu, bisa gitu. Ya Om Eras kan udah tua, pendeta lagi, jadi bisa saja bicara begitu. Nah kami ini masih muda, bukan pendeta lagi Om. Jadi saya juga susah dimengerti mungkin dan sukar diterima apa yang saya katakan. Saya juga sadar itu. Ini yang membuat saya terus terang gelisah. Kenapa? Ya biar Om Eras sudah lebih tua dari kamu dan pendeta, tapi Om Eras satu, sama-sama kita manusia yang bisa mati setiap saat. Yang kedua, di dalam kekristenan itu sebenarnya tidak ada pemisahan ini imam, ini awam. Nggak ada. Itu konsep yang sudah terlanjur salah di pikiran banyak orang beragama. Yang pada umumnya orang beragama memisahkan ada tokoh-tokohnya, ada bukan tokoh. Kalau dalam kekristenan itu semua imamat-imamat yang rajani. Ya memang panggilannya beda-beda, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi tenaga medis, ada yang jadi praktisi hukum, pengacara, ya. Jadi gembala sidang, guru agama, full timer dan lain-lain. Tapi sebenarnya semua sama, pelayan-pelayan Tuhan. Dan standar hidupnya sama. Jadi bukan ada standar ganda, ini standarnya pendeta beda dengan standarnya jemaat. Enggak. Standarnya sama. Sama. Harus seperti Yesus. Ya. Harus seperti Yesus. Harus mengenakan gaya hidup dan cara berpikirnya. Cara berpikir Yesus. Gaya hidup Tuhan Yesus. Om Eras juga berjuang sampai sekarang ini. Tadi saya katakan tahun 2000 berapa tuh? Tadi 2007, 2008, 2009 ya. Saya mulai sadar. Nah kalian mumpung masih muda begini, sudah bisa mengerti supaya kalian nanti kalau sudah seumur saya akan jauh lebih baik hidupnya, kualitasnya jauh lebih tinggi. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, demikian firman Tuhan. Dunia berubah, kita jangan adjust dengan dunia. Kita harus memiliki tempat atau positioning yang beda dengan dunia. Beda. Nah, jangan kalian juga merasa bermental block, ya, bermental block. Artinya merasa bahwa kalian tidak mungkin bisa hidup seperti yang Yesus jalani. Oh, jangan begitu. Memang saya juga pernah terbersit pikiran seperti itu. Mana bisa hidup serupa seperti Yesus di dunia yang sudah begini ini keadaannya. Dan Yesus sendiri juga mengatakan di dalam firman-Nya. Ya. Kalau anak manusia nanti datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Itu di Lukas 18 ayat yang ke-8. Artinya nanti apakah masih ada orang ya setia menurut Tuhan, beriman seperti yang Dia kehendaki. Orang yang beriman itu, yang beriman dengan benar ya, itu makin seperti Yesus. Apakah ada ya orang yang bisa bertahan dengan integritas yang kokoh untuk menghidupkan gaya hidupnya, cara berpikirnya Yesus dalam hidupnya? Apakah masih ada? Memang Yesus sendiri
juga berkata begitu. Tuhan kita sendiri juga berkata begitu. Ini menunjukkan sulitnya untuk mempertahankan kehidupan seperti yang dijalani Yesus. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dikenakan. Terbersit juga di pikiran saya dulu, bisa enggak ya? Dunia yang jahat begini dihadapi dengan sikap hidup seperti gaya hidupnya Yesus. Wah, mana bisa ya? Tapi bisa kalau kita mau. Kenapa enggak bisa? Bisa kalau kita mau. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan firman yang tidak bisa kita lakukan. Tidak mungkin. Nah, di sini dibutuhkan tekad yang kuat. Nekat. Saya sering mengatakan saya bukan orang hebat, tapi saya nekat. Lah, hidup cuma sekali. Ya. Dalam beberapa kali pengalaman saya berdoa ya saat teduh ya, saya bisa merasakan dan menghayati, nggak tahu bisa saya bagikan nggak dengan kata-kata, ya membandingkan kekekalan dengan waktuku yang singkat ini. Wah, betapa berharganya waktuku yang singkat ini untuk mengejar nilai yang bagus. Ya. Dan ini menjadi harta abadi, harta kekal. Semua kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Nah, waktu kita menghadap pengadilan Tuhan, masih ada enggak kesalahan atau dosa atau kebiasaan jahat, kebiasaan salah yang aku lakukan? Wah, kalau masih ada, mengerikan. Karena tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Dan yang kedua, kalau nanti di pengadilan Tuhan, apakah ada ya tugas yang mestinya dipercayakan kepada saya yang belum saya lakukan? Nah, itu menakutkan. Maka di dalam doa saya katakan, satu yang ku minta Tuhan, buat aku berkenan di hadapan-Mu. Hari demi hari aku melakukan kehendak-Mu. Yang kedua, menyelesaikan bagian tugas yang harus ku selesaikan. Nah, kalau kita mengikuti cara hidup anak dunia, mau normal seperti dunia, kita tidak akan pernah melakukan kehendak Allah. Kita tidak akan pernah peduli dengan pekerjaan yang Allah Bapa percayakan kepada kita. Kita tidak akan pernah peduli perasaan Tuhan. Dan juga tidak peduli perasaan orang lain. Dan ini membuat kita hidup sembarangan ya. Dan rata-rata manusia itu begitu. Hampir semua. Jangankan orang muda, orang tua pun juga begitu. Jangankan jemaat awam, aktivis majelis dan tidak sedikit pendeta pun juga hidup dalam kewajaran anak dunia. Ya, tidak heran kalau anak-anak muda sekarang kehilangan model yang bisa dicontoh atau diteladani. Tetapi dengan renungan firman Tuhan ini, saya mengajak kalian, ayo kita sadar ya. Ayo kita berubah. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan ada orang-orang muda yang memiliki beban sehingga menyelenggarakan live streaming seperti ini dan memikirkan program-program mendatang untuk bisa menyampaikan kebenaran dan mengubah hidup. Jangan lupa setiap hari Sabtu ya, mengikuti RYC ini jam 4. Dan kalian yang terhisap dalam komunitas home, ikuti home melalui online ya, melalui online apa Zoom atau Google Meet ya, dalam kelompok-kelompok itu. Dan tanyakan kepada pengurus bagaimana bisa masuk ke dalam kelompok ini ya. Senang saya bisa ada di sini ya,
Terima kasih kepada teman-teman kamu yang hadir di sini ya. Stephen, Michelle, Yuan, Isaac, terus siapa? Yosua dan Rafael. Apa? Novel ya? Oh ya, sorry. Lovel ini putranya Pak Pendeta Riko, Yosua ya, putranya Pak Odang ya. Aku tahu karena Pak Odang juga temanku. Isaac ya. Yuk kita berdiri, kita menyanyikan pujian Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin, amin. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, adalah milikmu, untuk kemuliaanmu, sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, sampai ku tua nanti. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk berjalan di jalan kebenaran. Jangan sampai kami ikut terbawa dunia dan ikut binasa. Terima kasih Bapa untuk pertemuan ini. Tolonglah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sekarang di dalam kesulitan. Di tengah wabah COVID-19, Tuhan tolong teman-teman kami yang menghadapi masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tolonglah bangsa negara kami, pemerintah kami yang menghadapi COVID-19 ini. Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan negara bangsa kami. Kami serahkan hidup kami, Bapa. Kami akhiri pertemuan ini dengan menyambut berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya
tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kekuatan